Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi la haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Ikhwani al-kiram rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah kalau tidak salah hari Sabtu besok atau hari Ahad, kita tunggu daripada pengumuman oleh pemerintah kita melalui Menteri Agama, insyaallah kita tunggu semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan jasmani, rohaniah, sehingga betul-betul kita bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang tidak kalah pentingnya dalam kita menyongsong bulan Ramadan adalah adanya persiapan dalam diri kita, terutama persiapan rohani atau persiapan mental kita. Juga tidak kalah ketinggalan adalah persiapan jasmani atau fisik, dalam artian tetap kita jaga kesehatan. Juga perlu ada persiapan program, utamanya itu adalah sholatul tarawih, qiraatul Quran, dan puasa itu sendiri, supaya kita betul-betul menjaga dari hal-hal yang membatalkan atau bahkan mengurangi fadilah daripada puasa. Itu harus kita siapkan sejak dini, sehingga harapannya ketika kita menjalankan ibadah puasa itu betul-betul insya Allah bisa dalam keadaan khusyuk. Jadi ini penting sekali. Nah, kita kupas satu persatu tentang beberapa persiapan-persiapan tersebut. Yang pertama tadi saya katakan adalah persiapan rohani. Kita harus betul-betul mempersiapkan rohani kita sebaik-baiknya. Dan ini kapan sebetulnya persiapan rohani itu? Kalau kita mengikuti guru besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempersiapkan ibadah puasa itu sejak dini. Ya, bahkan sering beliau kalau sudah masuk, terutama udah ketika masuk bulan Rajab, ya, Rajab, Sya'ban menuju Ramadan. Di sini persiapannya ada di bulan Rajab. Dikatakan Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada satu amaliyah bahwa di bulan Rajab kita diminta untuk memperbanyak membaca istighfar. Nah, ini dalam rangka mempersiapkan rohaniah kita, supaya rohani kita ini benar-benar bersih. Baca istighfar. Banyak di situ kaidah-kaidahnya atau amaliyah-amaliyah istighfar. Mulai dari sayyidul istighfar, kemudian istighfar yang lainnya juga yang dibaca 70 kali setiap ba'dal maghrib atau ba'da subuh, Rabbil firli warhamni warhamni dan seterusnya. Ini digandung masuk dalam rangka persiapan rohani. Pun juga amalia-amalia yang lain seperti banyak puasa, banyak berdoa. Artinya di Rajab ini adalah satu start awal untuk nanti kita masuk ke gerbang bulan Ramadan. Dan ulama memberikan penjelasan lebih jauh bagaimana tentang bulan Rajab. Dikatakan bahwa bulan Rajab itu seperti bulan kita menanam. Ini bulan menanam. Seperti kalau kita kiaskan dengan para petani itu menanam, nandur, bahasanya nandur. Tentunya nandur adalah ditandur benih yang bagus, tempat yang bagus juga.
Dari situ. Sehingga Rajab adalah bulan menanam. Lalu setelah Rajab apa? Masuk di bulan Sya'ban. Rasul SAW mengatakan, Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul SAW. Maka apa di situ? Ini banyak penjelasan juga. Di antaranya di bulan Sya'ban itu kita diminta untuk memperbanyak membaca sholawat. Amalia yang lain itu sholawat yang paling utama, luar biasa. Ya. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itulah turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ingat ya. Jadi Rajab, Sya'ban. Jadi kalau sudah bicara Rajab, Sya'ban ini kita harus cerdas, harus betul-betul bisa memahami secara jernih, secara dalam. Karena di bulan Rajab dan Sya'ban inilah luar biasa rahmat karunia Allah SWT dibuka segala-galanya. Langit dibuka, pintu surga dibuka. Artinya untuk orang-orang yang betul-betul mau bertobat, mau mendekat, mau berbuat baik. Ini setelah di bulan Rajab. Ini sangat-sangat penting. Dilanjutkan dengan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi SAW. Yang tadi saya katakan bahwa kita memperbanyak bulan Sya'ban. Ini pun juga demikian. Di bulan Sya'ban ini ibaratnya langit itu jauh lebih terbuka, lebar kembali daripada di bulan Sya'ban. Ibaratnya seperti itu. Gampangannya pemahaman yang paling mudah seperti itu. Ya. Apalagi di bulan Rajab jelas termasuk kategori khamsu layalin, termasuk 5 waktu yang di situ la turaddu ad-du'a. Yang siapapun yang mau berdoa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam bulan Sya'ban itu adalah malam tanggal 1 di bulan Rajab adalah masuk di malam 1 Rajab. Lalu kemudian di Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Terutama adalah di nisfu Sya'ban. Itu termasuk la turaddu ad-du'a. Malam yang Allah tidak akan menolak setiap doa. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Lailatul Idul Fitri, Idul Adha. Di hadis yang lain malam Lailatul Qadar. Ini baca penjelasan seperti itu. Artinya apa? 2 bulan ini menjadi tonggak ya, siapapun yang mau berbuat baik, siapapun yang mau bertobat segala macam, ini kesempatannya ada di sini. Dan di bulan Sya'ban disebut sebagai bulan menyirami atau memupuk. Kalau Rajab tadi adalah bulan menanam, maka Sya'ban adalah memupuk dan menyirami. Untuk apa? Gerbangnya nanti panennya ada di bulan Ramadan. Ini yang paling penting untuk didasar, untuk dipahami. Nah, sehingga logika sederhana, ikhwan dan kiram rahimakumullah, kalau ada bulan Rajab menanam, ada di bulan Sya'ban itu menyirami atau memupuk, di bulan Ramadan akan terjadi bulan panen. Pertanyaannya, kalau kita tidak pernah menanam, kalau kita tidak pernah memupuk, lalu bagaimana kita bisa panen? Maka ini menjadi satu catatan penting ya, kalau kita mau memasuki gerbang Ramadan ini. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, kita akan menjadi panen. Kenapa? Di bulan Ramadan itulah ya yang namanya pahala segala macam itu dibuka seluas-luasnya. Bukan hanya dibuka, bahkan gambarannya itu Allah Subhanahu wa taala serta para malaikat itu turun menjemput, mendatangi orang-orang yang berbuat baik ketika di bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Rajab tadi dibuka, di bulan Sya'ban dibuka agak lebar. Tapi kalau bulan Ramadan itu akan digerojok turun. Allah beserta para malaikat itu turun mendatangi orang-orang yang berbuat baik. Ya. Apa diantaranya rahmat-rahmatnya Allah Ta'ala diberikan kepada umatnya Nabi SAW. Ini bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umatnya Nabi SAW di bulan Ramadan. Banyak penjelasan-penjelasan dan kisah-kisah diceritakan. Apa diantaranya diceritakan bahwa di dalam setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan
Allah akan membebaskan ya kurang lebih 1 juta orang. Ada penjelasan lagi 1 miliar orang. Bebaskan dari siapa? Orang-orang yang tadinya itu dicatat, dicap sebagai penduduk neraka. Tapi di bulan Ramadan itu Allah khususkan kepada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bebaskan yang tadinya penduduk neraka akan diganti menjadi penduduk surga. Ini rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya adalah benar-benar untuk mereka-mereka yang mau beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk diantaranya orang-orang yang dalam kategori 1 juta yang setiap malam itu Allah bebaskan orang-orang, bebaskan dari penduduk neraka menjadi penduduk surga. Allah bebaskan ampunan daripada dosa-dosa yang salah. Ini satu rahmatnya Allah SWT. Lalu apa lagi? Masih banyak lagi. Ya, dijelaskan bahwa amal-amal fardu itu dilipat gandakan menjadi 70 kali. Amal-amal sifatnya sunnah atau nafilah Allah jadikan seperti pahalanya seperti fadilah ibadah wajib. Ini bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa lagi? Allah Subhanahu Wa Taala juga membuka langit seluas-luas, membelenggu setan-setan, iblis-iblis pengganggu itu dibelenggu, kemudian diceburkan ke dalam lautan yang sangat dalam, yang sangat luas, supaya betul-betul hamba Allah yang mau beribadah ini bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Tapi sayang ya, sekali lagi yang dimaksud setan iblis tersebut adalah, ini saya sering menggunakan istilah, mohon maaf supaya gampang dipahami, itu adalah setan-setan atau iblis-iblis yang nggak doyan nasi, yang nggak doyan kopi. Tapi kita justru kalah dengan setan-setan yang justru doyan kopi, doyan rokok, doyan roti, doyan nasi. Apa faktanya? Kita enak-enak mau sholat taraweh atau diberhentikan, digerdu pos, digerdu ngobrol-ngobrol segala macam sehingga taraweh kita telat. Kita sudah enak-enak puasa, malam sahur, pagi-pagi kita diajak ya di tempat di situ, akhirnya kita jadi membatalkan puasa dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, itu setan-setan yang doyan cekok atau doyan kopi. Ada lagi setan yang lain, setan korak. Jadi sekarang banyak setan korak yang ada di saku-saku para pemirsa semuanya. Handphone ini sangat mengganggu, setan korak. Kadang kita mau ngaji terhalangi oleh handphone. Kita ngaji dalam kondisi taklim, kadang-kadang kita harus tersita waktu kita konsentrasi gara-gara mengapa ini. Nah ini tolong nanti ketika bulan Ramadan kita jaga hal itu supaya kita betul-betul khusyuk. Lalu apa lagi ya, di sana di malam bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar ya, terutama di akhir-akhir Ramadan, luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang menjumpai Lailatul Qadar, nilainya sama dengan kita beribadah kurang lebih 80 tahun. Ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai terlewatkan itu saja. Ingat, kita punya usia ini berapa sih? 50, 60 tahun maksimal. Ya. Apakah dari umur sekian itu berapa banyak yang untuk ibadah, berapa banyak untuk yang lainnya, berapa banyak untuk yang tidak karu-karuan? Kita mohon koreksi sendiri. Dan bahkan mohon maaf, sekalipun kita beribadah, apakah ada jaminan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah SWT? Maka di sini juga menjadi satu catatan penting. Di samping kepada orang-orang yang ingin berbuat baik, ingin bertobat, maka di bulan Ramadan ini kesempatan untuk menjadi baik, untuk berbuat baik lagi. Dan satu catatan penting lagi untuk ikhwan yang kiram, ya, semuanya saja kita yang sudah beramal baik, sudah beribadah, sudah bersedekah, sudah haji, sudah bangun masjid, bangun pondok segala macam. Ini mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk jaga-jaga. Ya. Kelihatannya kita sudah beramal baik, sudah beramal soleh, tapi apakah ada jaminan itu diterima oleh Allah SWT? Nah, ini adalah perasaan khauf, khawatir. Ini penting juga diajarkan oleh para ulama, sehingga kita tidak merasa GR, tetap tawadhu.
kita ingin selalu dibimbing Allah SWT mendapat rahmat dan maghfirahnya di dalam menjalankan ibadah. Ini juga penting bulan Ramadan. Lalu apalagi di samping Lailatul Qadar ada ini qiraatul Quran, luar biasa. Bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini kesempatan kita untuk kita banyak membaca atau tadarus Al-Quran. Ya. Sedikit cerita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dulu pernah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita SAW. Ingat ketika pertama kali Al-Quran turun, ya, Iqra ya Muhammad, Nabi mengatakan ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, beliau mengatakan ma'ana biqari. Lalu kemudian beliau dipeluk oleh malaikat Jibril sehingga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala beliau bisa membaca Al-Quran. Ini banyak sejarah mengatakan bahwa ini banyak penjelasan di situ. Untuk diantaranya Rasul SAW itu merasa terkagum setelah berjumpa dengan malaikat Jibril. Jawabannya seperti kita ketika kita dalam keadaan bahagia, kadang sering mulut kita terkunci. Nah, mungkin seperti itu kondisinya bagi Nabi SAW. Ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah daripada bulan Al-Quran. Dan sejak itu, setelah yang ketiga kalinya beliau bisa membaca Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Dan setelah itu, sepanjang perjalanan turunnya Al-Quran, Nabi kita SAW itu sering khataman, sering membaca bersama malaikat Jibril alaihissalam. Itu dijalankan kurang lebih selama ada penjelasan 2 tahun berturut-turut. Nabi setiap hari itu selalu khataman bersama malaikat Jibril. Sehingga apa? Fadilah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadiah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering membaca, sering tadarus bersama malaikat Jibril, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah kepada kita umatnya Nabi SAW. Berkat daripada Nabi SAW yang selalu tadarus setiap malam bersama malaikat Jibril itulah, sehingga umat manusia umatnya Nabi ini lebih diberikan kemudahan di dalam membaca Al-Quran. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Ini berkat daripada inilah kita umatnya Nabi SAW ini lebih mudah untuk mempelajari Al-Quran, lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Ini keberkahan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini betul-betul untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Ketika Allah datang menjemput umat manusia untuk mengampuni, untuk memberikan rahmat, justru kita tidak dapat di situ. Ini sungguh sangat tragis, sungguh sangat kebangetan kata orang Jawa. Ayo kita sama-sama bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kegembiraan hati, kegembiraan jiwa, jasmani, rohani, semua full kita jalankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah memberikan nikmat, rahmat, berkah dan sebagainya, rezeki hisiah, rezeki manapun. Ya. Betapa tidak baru menjalankan, baru merasa bahagia saja, Allah sudah kasih suatu bonus tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man farihah bi Ramadan, haramallahu jasadahu ala nar." Barang siapa yang senang bergembira menyambut datangnya Ramadan, menyiapkan hatinya, menyiapkan imannya, menyiapkan jasmaninya, menyiapkan tempat-tempat ibadah dibersihkan, makam-makam segala macam dibersihkan, segala macam, wah itu luar biasa. Akan mendapatkan fajar sendiri dari Allah SWT. Allah akan haramkan jasadnya untuk dibakar atau dilalap oleh api. Ini sedikit sekelumit ilmu tentang bagaimana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita isi dengan ibadah Ramadan ke depan ini dengan sebaik-baiknya,
ya jauh lebih baik lagi daripada masa-masa yang lalu, tentunya dengan persiapan-persiapan, ya, baik persiapan rohaniah, persiapan ilmu, persiapan program dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri pribadi saya, dan mudah-mudahan antum semua para pemerhati di luar sana, semoga Allah senantiasa menguatkan iman dan keyakinan kita. Allah berikan kesehatan jasmani, Allah selamatkan dari segala hal-hal yang tidak mengenakan, dan jaga keluarga kita semua menuju rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.